Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wan nasu dakhiluha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya bacakan yasin dan tahlil, saya akan memberikan sedikit nasihat. Ibu ini umur berapa tahun? 66 tahun ya. Beliau malam kedua malam ini ya. Ujian untuk orang yang meninggal di alam kubur adalah malam pertama sampai malam ke-7. Itu yang paling berat. Lalu dari malam ke-7 sampai malam ke-40. Makanya ada 1 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, dan 40 hari. Beratnya luar biasa. Makanya kita untuk meringankan beban yang ditanggung oleh almarhumah dengan dibacakan doa atau ayat-ayat Al-Quran dan diberikan sedekah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu ala amwatikum, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbati ma'in. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian sendiri, wa ala amwatikum, dan untuk mayat-mayat kalian yang udah meninggal, ahli kubur kita, walau bisurbati ma'in, walaupun dengan seteguk air ya, seteguk air yang diberikan oleh keluarganya ini insya Allah jadi sedekah ya. Fa illam takdiru, kalau tidak mampu memberikan air, faqra'u minal Quran, maka bacakanlah daripada ayat-ayat Al-Quran. Fa illam ta'lamu syai'an minal Quran fad'u lahu bil maghfirah. Kalau tidak mampu atau tidak ngerti dengan membaca Al-Quran, fad'u lahu bil maghfirah, maka doakanlah beliau semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Inilah sedekah yang mengalir. Iza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Ini makanan yang kita minum, yang kita makan, itu adalah sedekah jariyah. Apa itu jariyah? Mengalir. Sedekahnya mengalir terus ya. Pak Haji Toto sedekahin orang tua kita. Punya rezeki nih masjid, bismillah buat ibu. Bismillah buat ibu. Apapun Pak ya. Karena kita belum sempat membalas budi kepada ibu kita ya. Darah ibu kita yang ada di badan kita belum sempat ditebus Pak. Kasih sayang ibu terhadap kita belum sempat kita bayar. Karena apa? Seorang ibu amarahnya itu kalah dengan kasih sayangnya. Ketika seorang anak itu salah atau anak itu jelek, pasti ibu akan membela. Iya. Anak kita salah seperti apa, pasti ibu membela mati-matian anaknya. Karena apa? Kasih sayang seorang ibu lebih besar daripada amarah seorang ibu. Kita belum sempat membalas bakti kepada ibu kita. Bener kan Pak? Antum udah sempat balas bakti sama orang tua ya. Cara membalas budi yang paling pertama adalah akur baik dengan keluarga atau saudara kita. Jangan bertengkar, jangan berantem, jangan ribut. Ketika kita bertengkar dengan saudara kita, ahli kubur kita, emak kita disiksa. Tuh, ya.
Itu pesan saya, jaga jangan sampai ada masalah dalam urusan keluarga. Disiksa mereka dan beliau disiksa karena perbuatan kita. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, amal yang akan menemani adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, seorang ustadz, seorang guru, seorang habib mengajarkan ilmu dipakai oleh jemaah, oleh warga, oleh masyarakat, itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang menemani ahli kubur di alam kubur. Yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Bukan cuma di tahlilan doang bang ya, habis sholat ya selalu kirimkan Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu akan meredam kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Lewat makam ibu Al-Fatihah. Ibu makamnya di mana? Sana ya, TPO ya. Iya, Pak Jitoto dekat ke sana. Setiap Jumat datang itu, ya. Jumat datang, senang. Ahli kubur tuh senang. Bagaimana keadaan manusia di alam kubur? Mal mayyutu fil qabri illa kal ghoriqil mugawwish. Keadaan orang yang ada di alam kubur, Pak, ya, kal ghoriqil mugawwish, seperti orang yang mati tenggelam. Orang yang tenggelam bagaimana, Pak? Orang yang tenggelam tertawa atau bahagia atau girang atau minta tolong? Minta tolong. Tolong saya. Seperti itu keadaan ibu. Keadaan orang tua kita meninggal. Ditolong dengan apa? Dengan doa-doa, baca Yasin, Al-Fatihah dan lain sebagainya. Ini untuk kita semua ya, orang tua kita semua Ustaz, selalu doain. Karena apa? Iza tarakal abdu du'aan lil walidahi fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang anak sudah tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka rizkinya akan terputus alias belangsak seumur-umur. Ya Pak, kita udah nggak mau doain orang tua kita akan sengsara seumur hidup. Sengsara seumur hidup, tuh kata Rasulullah. Artinya apa? Kesulitan yang kita alami di dunia, mungkin kita punya salah, lupa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya. Ya, kembali lagi, mendoakan orang yang udah meninggal itu dibolehkan dan diperintahkan dalam agama. Wallazina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu ayatnya, ya. Yang kedua, kalau kita mengalami musibah seperti ini musibah namanya, ya, musibah. Ente sedih kan? Sedih gak? Kehilangan orang tua? Pasti sedih. Namanya ada takziah. Takziah itu menghibur, bukan dengan musik, tapi menghibur dengan doa. Karena apa? Beliau di alam kubur pertanyaannya luar biasa, Pak. Pertanyaannya luar biasa. Sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ada namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman itu tugasnya untuk mem-BAP si mayat. Di BAP dulu, ya. Kata malaikat Ruman, tulis semua amal kebaikan kamu dan amal keburukan kamu. Itu bocah bisa. Ini sebagai itibar ya Pak, sebagai pelajaran buat kita calon calon mayat, ya, calon mayat. Malaikat Ruman ini Pak, dia membawa ular, ditemani oleh ular namanya Sujaul Akro. Sujaul Akro. Ngapain itu Sujaul Akro? Melilit mayat. Setelah didudukin, dililit badannya oleh Sujaul Akro. Ngapain? Suruh mencatat amal perbuatan dia ketika hidup di dunia. Ya kan? Dicatat semua Pak. Pakai apa? Pakai jari-jari tangan. Pakai apa malaikat saya mencatat amal semua ini? Pakai jari tangan. Kertasnya pakai apa? Kain putih yang berapa lembar Pak? Berapa lembar? 7
lembar 7 lapis Pak. Itu fungsinya buat nyatet amal kita semua, yang baik yang jelek dicatat Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu, pada hari ini, nakhtimu kami jahit ya, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah dilakukan ketika mereka hidup di dunia. Semua anggota tubuh kita bakal jadi saksi atas perbuatan kita nanti di alam kubur dan di yaumil qiyamah. Ya. Karena apa Pak? Mayat yang meninggal itu Pak, sakitnya sakaratul maut, kata Rasulullah, bagaikan kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Pelan-pelan aja mikirinnya, kambing hidup dikupas kulitnya Pak. Dan di hadis yang lain, sakitnya sakaratul maut itu dicabut nyawa bagaikan dibacok pedang 300 kali di tempat yang sama. Ya, paham nggak Pak? Tangan kita, kaki kita dibacok 300 kali di tempat yang sama. Sakitnya kayak apa? Sekali bacok aja sakit, apalagi dicabut nyawa Pak. 300 kali. Berarti saking sakit-sakitnya itu Pak. Belum hilang sakitnya, ditanya oleh malaikat Ruman, suruh catat semua. Setelah semua catat kebaikan, catat keburukan ditulis oleh ahli kubur itu, si mayat itu diserahkan kepada malaikat eksekutor namanya Munkar dan Nakir. Itu makanya satu-satunya pertanyaan atau soal ujian ya Pak, yang dibocorkan ke dunia cuma satu Pak, pertanyaan kubur. Kalau pertanyaan sekolah pasti dirahasiain Pak, iya kan? Kita ujian nih, jawabannya pasti dirahasiain. Tapi jawaban untuk pertanyaan kubur udah disiapkan di alam dunia. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. 5 Pak. Man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Kalau kita sering sholat pasti jawab Allahu Rabbi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita sering baca sholawat kita paham Muhammadun Nabi. Ma imamuka, apa imammu? Al-Qur'anu imami. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimu ikhwani. 5 Pak, pertanyaan kubur nggak banyak. Cuma malaikat Munkar Nakir ini disebut Munkar Nakir saking serem-seremnya Pak, matanya merah. Sekali ngomong kalbar kil khotib, seperti gluduk yang bular gitu Pak. Petir yang menyambar. Kukunya min hadidin, terbuat dari besi. Sekali mukul si mayat ambles 70 hasta, sama dengan 35 meter Pak. Remuk badan kita Pak. Hancur. Hidup lagi, dipukul lagi, hidup lagi, dipukul lagi. Tuh. Di dunia bisa minta tolong. Iya kan? Di sana siapa yang nolong? Cuma amal kita. Ketika kita meninggal, semua bakal meninggal. Yang nganterin 3 Pak. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Tapi yang 2 balik. Yang 2 pulang. Harta kita pulang, keluarga kita pulang. Cuma 1 yang nemenin kita, itu amal ya. Amal soleh, bukan amal salah ya Pak. Amal soleh. Makanya kita ngikut pengajian ngaji ini, sebetulnya ampunan buat kita dan juga ampunan buat orang tua kita. Dulu orang tua kita nggak pernah nyuruh ngaji, dapat dosa Pak. Tapi di usia tua kita ngaji, insya Allah dosa orang tua karena tidak memerintahkan kita ngaji diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hukum ngaji adalah wajib Pak, fardu ain, bukan sunnah. Ngaji itu wajib. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya, wirid dan sebagainya, bighairi ilmin, tanpa pakai ilmu, amaluhu mardudatun, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Ya, ketika kita udah ngaji, pertama gugur kewajiban kita. Yang kedua, masa iya orang ngaji nggak dapat ilmu? Karena apa? Al ilmu
nurun, ilmu itu cahaya. Pasti kita akan dapat cahaya-cahaya ilmu. Gitu Pak. Makanya ketika cahaya itu masuk ke hati kita, insya Allah hati kita inginnya, girohnya, pengennya ngaji. Gitu Pak. Paham ya Pak ya? Paham nggak? Ya sengaja saya ingatkan ini, jangan sampai perbuatan kita yang kita lakuin nggak ngerti. Ini baca Yasin apa, tahlil apa. Tahlil ya, apa bahasa ini? Man a'ana ala mayitin, barang siapa yang menolong kepada mayat, bi qiraatin, bi zikrin, yang menolong dengan mayat itu yang dalam kurung, bi qiraatin, dengan baca Al-Quran, wa zikrin, dan zikir-zikiran la ilaha illallah dan sebagainya, istaujaballahu lahul jannah, maka Allah mewajibkan kepada mayat yang dibacaan zikir, dibacaan Al-Quran untuk masuk ke surga. Itu Pak. Kenapa? Al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, wan nasu dakhiluha, dan manusia pasti bakal masuk Pak. Ya, makanya kematian ini cukup sebagai contoh. Ini kayak anak-anaknya nih ya. Setiap ada sholat doain baca Fatihah buat emak. Ya Allah, ampuni dosa emak saya, ibu saya, bapak saya. Insya Allah hidup kita berkah. Ketika hidup kita susah, kita jarang mendoakan kepada ibu kita. Ibu kita lagi makan Pak, lihat lagi kecil kita, lagi makan enak Pak, tiba-tiba kita buang air besar. Apakah ditunda itu Pak makannya? Pasti ditunda Pak, dicebokin dulu anaknya Pak. Apakah dia jijik? Ada kotoran kita di kuku orang tua kita? Enggak. Habis dicebokin kita, dia makan lagi Pak. Enggak mikir di nasinya itu kecampur kotoran kita, enggak mikir Pak. Tapi kalau kita belum tentu Pak. Iya kan? Belum tentu orang tua punya anak 5, ketika orang tua sakit itu antri kayak orang ronda. Malam ini giliran lu, besok lu, besok lu, besok lu. Padahal ibu dititipin anak 5, nggak pernah dititipin ke tetangga kita Pak. Bener nggak Pak Jitoto? Iya kan? Mak kita anaknya 5, nggak pernah nitipin anak, Pak saya mau ke anu dulu, saya titipin. Enggak. Kenapa? Kasih sayang ibu adalah bagian daripada kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia, adanya di pihak perempuan. Makanya ibu ini adalah manusia yang luar biasa. Kita wajib itu mendoakan selalu ya, habis sholat, selalu punya rezeki sedekah. Beli ada musola atau masjid dibangun, beli semen, bismillah buat ibu. Itu yang bakal jadi sodako amal jariah yang mengalir kepada si mayat, si ahli kubur. Kita doakan semoga amal ibadah ibu. Oh ini Ibu Mas Dauri Lubis binti Haji Ali Nacar Lubis ya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan makamnya kubunya raudhatun min riyadil janan, raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, bukan hufratan min huparin niron, bukan lubang daripada lubang api neraka. Dan juga kita doakan orang tua kita juga Pak, orang tua kita, bapak kita, emak kita yang semua yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau semua, ahli kubur kita, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Ila hadatin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabil kirami sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.